Sudah masuk. Kode ini cepat sekali ya. Dia per menit akan selalu berubah. Jadi mohon dipastikan mengetik dengan betul 6 digit. Jika sudah berhasil tampilannya seperti ini. Yang dilakukan berikutnya adalah klik layanan individu ASN. Kemudian pilih kinerja. Tampilannya seperti ini. Begitu sudah bisa login, yang pertama kali harus dipastikan adalah profil Bapak Ibu masing-masing. Klik, pastikan nama, jabatan, unit kerja sudah betul. Jika sudah betul, lanjut ke data atasan. Namun, seandainya datanya tidak betul, tarik kursor ke bawah, cari tombol warna hijau, klik tombol sinkron CSN untuk memperbaiki data. Ketika diklik tombol sinkron CSN ternyata data Bapak Ibu tidak betul juga, maka hubungi kembali admin kepegawaian di unit kerja masing-masing agar sekali lagi data pada aplikasi CSN-nya terupdate dengan benar. Lanjut, klik data atasan. Kalau sudah muncul data atasannya, artinya Bapak Ibu sudah bisa mulai mengklik SKP, kemudian tambah periode SKP. Tambah periode SKP. Periode awal tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Desi Ayu bahwa dimulai dari bulan Januari tahun berjalan, misalnya berarti tahun ini adalah 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Ingat, 31 Desember 2025. Nah, karena Bapak Ibu adalah CPNS dan P3K yang diangkat atau mulai bekerja di bulan Juni, maka kita sepakati saja SKP Bapak Ibu periode awalnya adalah 1 Juni 2025. Kita tambahkan. Kemudian periode akhirnya adalah 31 Desember 2025. Pastikan 31 Desember 2025. Kemudian pendekatannya kuantitatif. Kita sudah sepakat ya di Kementerian Agama menggunakan kuantitatif. Klik OK. Maka akan ada muncul, mana ini? Oh, nggak muncul? Harusnya muncul ya. Tambahan periode yang tadi sudah kita simpan. Sepertinya harus 1 Januari ya. Oke, lagi gangguan, Mak. Sudah muncul. Udah dibuat juga. Ya tadi refresh. Refresh kan ya. Oke, sudah muncul ya tampilannya. Ini tadi ini adalah periode SKP yang kita buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik detail SKP. Untuk memulai menyusun tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Desi soal RHK itu adalah output, kemudian ditambah qualifier dan seterusnya, kemudian indikator individu itu adalah sesuatu yang bisa dihitung tadi ya. Maka klik tambah RHK. Jika Bapak Ibu sudah benar, maka ketika klik rencana hasil kerja atasan yang diintervensi itu akan muncul banyak. Ini adalah RHK-nya pimpinan kita yang akan kita intervensi. Silahkan pilih salah satu mana yang sudah disepakati tadi melalui dialog kinerja dengan pimpinannya masing-masing. Apakah RHK yang A, B, dan seterusnya ya. Ini kalau tadi penjelasan Mbak Desi kan indikator 1, 2, dan 3. Di SKP-nya tidak muncul nih indikator 1, 2, 3-nya. Hanya kita harus baca. Nah ini, sekali lagi, tugas kita memang harus rajin-rajin membaca nih. Jangan sampai salah pilih ya, intervensi mana yang sudah disepakati oleh pimpinan. Karena saya lihat tadi di chat room juga masih banyak yang sepertinya enggan untuk malas membaca ya. Berkali-kali menanyakan link pretest, padahal admin sudah berkali-kali juga tuh nge-share. Tolong dibaca dengan pelan-pelan, hati-hati. Karena banyak pilihannya, silahkan pilih salah satu indikator yang sudah disepakati. Misalnya kita ambil saja ini sesuai dengan pekerjaan saya. Wah. Yang berkenaan dengan leveling kompetisi jabatan. Pilih jenis RHK-nya adalah utama. Kemudian baru kita ketik atau tulis rencana hasil kerja kita. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Desi Ayu. Berupa output dan qualifier atau ekspektasi pimpinan. Tadi sudah jelas ya. Jadi kalau outputnya adalah dia berupa terlaksananya apa tadi, bimbingan dan seterusnya, itu silakan. Kemudian qualifiernya apa dan ditambahkan dengan ekspektasi pimpinan. Kalau pekerjaan saya itu adalah misalnya SK tugas belajar
pada unit eselon 1 pusat tercetak tepat waktu. Misalnya gitu ya. Kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita menentukan atau menambahkan aspek. Kita sudah sepakati di Kementerian Agama menggunakan dua aspek, yaitu kuantitas dan waktu. Pilih aspek kuantitas. Tadi indikatornya adalah sesuatu yang bisa dihitung, maka tentu saja bunyinya pertama kali adalah jumlah SK tugas belajar sesuai Ini tadi apa yang CPNS saya Indonesia tuliskan di Semua CPNS Indonesia kan ini. Iya. rencana hasil Ada kerja. guru, ada dosen, Semuanya. Targetnya berapa? Sekali lagi, Nanti ini adalah hasil juga kesepakatan berapa dengan yang pimpinan belum melalui sempat dialog kinerja. disampaikan teman-teman. Ada beberapa Misalnya di yang eselon 1 itu tahun lalu jumlah masuk berapa? termasuk Kita perkirakan saja. Biasanya rata-rata memang kalau tugas belajar itu ada di 200 SK lah untuk di eselon 1 pusat. Sedikit memang ketimbang dengan satuan kerja yang lain. Klik. Langkah berikutnya, klik lagi tambah indikator, pilih waktu. Nah, sejatinya kalau di lembaga lain mungkin membutuhkan waktu yang detail ya. Maksudnya berapa lama SK itu dibuat gitu kan. Waktu ya, timeline. Tapi di kami biasanya untuk mengamankan itu kita pilih saja 6 bulan sesuai dengan jangka atau masa periode SKP kita. 6 atau 7 ya tadi bulan Juni itu? 7 ya? Juni 7. Iya, karena dihitung Juni 7. kan. Untuk mengamankan saja sih, sebetulnya harusnya lebih detail ya. Iya. Berapa lama SK misalnya? Tadi kan kita bicara bahwa SK itu sudah tercetak, harusnya target waktunya berarti sampai berapa lama sih ketika usulan masuk kemudian sampai tercetak itu SK tersebut. Rata-rata mungkin di 1 hari harusnya bisa ya. Apalagi kami sekarang ini sudah menggunakan aplikasi tugas belajar, harusnya lebih cepat. Klik OK. Ketika satu rencana hasil kerja yang diintervensi, satu RHK yang sudah kita susun, kemudian ada 2 aspek indikator yang sudah kita isi, artinya sudah selesai SKP kita. Namun demikian, jika memang ternyata pekerjaan Bapak Ibu masih banyak, silahkan tambahkan RHK kembali. Langkahnya ulangi seperti yang tadi. Pilih intervensi pimpinan, pilih jenis utama, RHK utama, kemudian ketik kembali RHK yang berupa output dan qualifier tadi, klik OK, dan seterusnya. Berapa banyak tergantung daripada hasil dialog kinerja atau perjanjian dengan pimpinan. Bisa 3, 6, 7, 12, dan seterusnya. Kalau kita rata-rata lihat RHK-nya pimpinan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu bisa sampai dengan 30 dan 35 RHK. Iya. Luar biasa, gitu kan. Silakan bagi Bapak Ibu, apakah itu 3, 4 atau 6 RHK, lanjutkan tambah RHK. Jika sudah selesai, terdapat 6, 7, misalnya RHK tersebut, turunkan kursor ke bawah. Ini ya, tadi ini tugas pimpinan. Ekspektasi khusus pimpinan itu tugas pimpinan. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengisian. Kita hanya sifatnya menerima apa yang dituliskan oleh pimpinan. Yang perlu kita isi adalah lampiran dukungan sumber daya. Tadi apa saja sih yang dibutuhkan? Misalnya jaringan internet. Ya. Sekarang kelihatannya perlu ya untuk bekerja itu. Oke. Apakah kemudian butuh laptop misalnya? Butuh printer. Misal, apalagi? Anggaran? Ya nggak apa-apa lah ya. Kertas. Minta. Sarana prasarana apa dah? Tidak perlu menuliskan nomor, cukup di enter saja. Ketika kita klik OK, maka nomor dengan sendirinya akan muncul. Kemudian lanjut berikutnya adalah skema pertanggungjawaban. Kalau di kita, di Kementerian Agama itu bunyinya adalah laporan kinerja triwulanan dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja periodik, mohon izin. Periodik.
Kemudian laporan kinerja tahunan final. Berikutnya adalah konsekuensi. Sekali lagi, konsekuensi ini adalah hasil dialog dan kesepakatan dengan pimpinan. Apa? Misal, jika SKP bernilai di atas ekspektasi, maka mendapat penghargaan. Penghargaannya apa? Silahkan dijelaskan. Jika di bawah ekspektasi, misalnya akan mendapatkan bimbingan atau coaching atau mentoring dari pimpinan, itu silahkan dituliskan sesuai dengan konsekuensi atau hasil dialog kinerja dengan pimpinan. Kalau bicara punishment agak serem ya. Baik. Ketika Bapak Ibu sudah yakin dengan RHK-nya, jumlah RHK terutama, kemudian juga sudah yakin dengan dukungan lampiran, maka langkah berikutnya adalah klik ajukan SKP. Yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu mengklik ajukan SKP, bahwa SKP tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena sudah ada atau sudah kita kirim ke pimpinan. Yang kemudian berikutnya adalah kita menunggu persetujuan pimpinan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengisi rencana aksi dan bukti fisik. Yang ini nanti mungkin akan dibahas besok ya, pada saat, karena rencana aksi dan pengisian bukti dukung fisik itu ada di penilaian SKP. Hari ini kita hanya berbicara soal menyusun SKP saja. Jadi jika Bapak Ibu merasa belum yakin dengan SKP-nya, mohon untuk dibaca ulang, diperbaiki kembali, ya, detailnya, berapa jumlah RHK-nya. Setelah itu baru silakan klik ajukan SKP. Kalau kemudian seperti dijelaskan oleh Mbak Ayu tadi di awal, ketika ada perbaikan di tengah perjalanan, tentu saja sesuai dengan hasil kesepakatan dengan pimpinan, yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu memohon atau meminta izin kepada pimpinan agar mengembalikan usulan SKP tadi menjadi draft kembali, karena penambahan RHK hanya bisa dilakukan pada posisi draft. Jadi silakan kalau ada penambahan, Bapak Ibu lapor ke pimpinan untuk menurunkan posisi pengajuan atau persetujuan SKP menjadi draft SKP agar bisa ditambahkan pekerjaan-pekerjaan yang berada di tengah perjalanan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan pimpinan. Ya, itu artinya Bapak Ibu langkah yang tadi sudah diselesaikan ketika klik mengajukan SKP, artinya tugas Bapak Ibu untuk menyusun SKP sudah selesai. Hanya tinggal menunggu hasil persetujuan, ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan rencana aksi dan pengisian bukti dukung di akhir periode setiap triwulanan. Berarti kalau sekarang bulan Juni ini sudah harus mulai pengisian rencana aksi dan bukti dukung ya, karena sudah mulai masuk ke dalam triwulan 3 di bulan Juli sampai dengan September gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan, tambahkan sedikit, adalah ketika Bapak Ibu mengalami perubahan pimpinan, karena saya yakin Bapak Ibu, karena yang CPNS dan P3K itu belum ada atau belum bisa perpindahan mutasi ya, baik berupa jabatan maupun unit kerja, maka yang ada kemungkinan terjadi adalah perpindahan pimpinannya. Misalnya ketika perpindahan pimpinannya terjadi, yang diotak-atik bukan di detail SKP, ini biarkan saja dengan pimpinan yang saat ini. Yang perlu dilakukan adalah klik SKP, pilih penilaian, kemudian tambah periode penilaian, pilih triwulan 2, tambah lagi triwulan 3, termasuk tahunan. Nanti triwulan 4 belum muncul ya, karena belum waktunya, akan nanti muncul. Nah, di triwulan berapa pimpinan Bapak Ibu berubah? Misal kita ambil triwulan 3. Di triwulan 2-nya tadi dengan pimpinan sekarang, tapi di triwulan 3-nya ternyata perubahan. Maka klik rencana aksi. Nah, jika muncul seperti ini, artinya memang SKP Bapak Ibu
belum disetujui. Dan ketika belum disetujui, Bapak Ibu tidak bisa melakukan rencana aksi. Saya ambil contoh yang tahun sebelumnya ya. Klik penilaian, misalnya di triwulan 4 berubah pimpinan. Yang perlu dilakukan adalah klik muat ulang pada posisi pejabat penilai kinerja. Untuk merubah pejabat yang lama ke dalam pejabat yang baru. Tinggal diklik saja, maka otomatis data pejabatnya akan berubah ke penilai yang sekarang. Yang tentu saja sebelumnya admin kepegawaian harus mengupdate data pejabat yang baru tadi, yang ada rotasi atau rolling ya, agar Bapak Ibu bisa melakukan penilaian dengan pejabat yang baru. Di Permen 46 memang sangat dimungkinkan bahwa menyusun SKP di awal itu dengan pejabat A, menilai atau melakukan penilaiannya dengan pejabat yang B. Itu sangat dimungkinkan. Jadi tidak perlu khawatir ya. Artinya ada perbedaan pejabat itu tidak lagi menjadi masalah dengan aplikasi e-kinerja ini. Kurang lebih demikian, Bu Farida, paparan yang saya sampaikan, karena hari ini kita hanya menyusun ya. Yes, betul sekali. Berapa menit? Enggak lama ya? 20 menit lah sesuai waktunya. Baik, terima kasih.